senyum yang ia pilih. Di dunia haute couture yang serba cepat, hanya ada satu nama yang diucapkan dengan berbisik penuh hormat. Seo Yura, mantan supermodel Korea yang kini menjabat sebagai CEO agensi modeling internasional terbesar. Wajahnya adalah cetak biru kecantikan global. Simetri sempurna, dingin, nyaris tak manusiawi. Coba cari senyum di antara ribuan fotonya. Anda tak akan menemukannya. Bahkan di iklan parfum termahal, ia hanya menatap, mengubah kemewahan menjadi sesuatu yang jauh dan tak terjangkau. Yura telah menaklukkan setiap catwalk dan sampul majalah. Namun kekuatannya yang sesungguhnya terletak di balik sorotan lampu. Ia adalah pemimpin yang tak bisa disentuh. Ruangan konferensi menjadi sunyi saat ia masuk. Keputusannya adalah hukum. Dia memimpin kerajaan yang didasarkan pada keindahan dan aspirasi. Tetapi dia sendiri adalah sebuah benteng yang terbuat dari ambisi. Setiap orang di industri ini mengaguminya. Mereka memuja kisahnya, dari kemiskinan menjadi ratu mode. Mereka mengagumi atas kerjanya, kesempurnaannya yang konsisten. Tetapi, tak ada yang berani mendekat. Tidak ada rekan, tidak ada teman, apalagi kekasih. Jarak yang ia ciptakan adalah mahkotanya. Itu adalah harga yang ia bayar untuk kontrol absolut. Dalam keindahan dinginnya, ia terisolasi. Sebuah patung marmer yang bernapas, kekal, namun benar-benar sendiri. Saat ia meninggalkan kantor di malam hari, sorotan lampu flash kamera wartawan menyambutnya. Ia tetap diam, melangkah. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik mata itu. Rasa lelah, penyesalan, atau hanya perhitungan untuk gerakan selanjutnya. Yang jelas, dunia terus berputar. Dan ratunya, Seo Yura, akan terus bergerak maju. Selalu jauh, selalu di atas, selalu tanpa senyum. Namaku Raffi, dan aku datang ke Paris dengan mimpi. Sebagai asisten fotografer untuk kampanye musim gugur yang besar. Kota cahaya ini, kota impian. Tapi mimpiku sedikit terganggu saat jadwalku tiba. Tak sengaja, namaku tercantum untuk sesi pemotretan bersama Seo Yura. Semua orang di studio memperingatkanku. Jangan bicara terlalu banyak, kata mereka. Jangan pernah menatap matanya terlalu lama. Kata-kata mereka melayang, membangun citra diva yang dingin dan tak terjamah di benakku. Dan kemudian, dia datang. Ruangan menjadi sunyi, seolah udara pun menahan napas. Dia melangkah ke set, aura keanggunan yang sempurna membalutnya, wajahnya persis seperti yang kubayangkan dari majalah. Tanpa celah, tanpa emosi, aku mengangkat kameraku, mengikuti arahan fotografer utama. Setiap klik adalah usaha untuk menangkap kesempurnaan yang dingin itu. Aku mendengar suara fotografer memintanya untuk mengarahkan pandangannya, mengatur pose. Tapi, saat aku melihatnya melalui lensa, saat aku mencari detail kecil yang mungkin terlewat oleh mata telanjang, aku melihat sesuatu yang lain. Bukan diva yang tak terjamah, bukan patung yang sempurna. Aku melihat seseorang yang lelah. Bayangan tipis di bawah matanya yang gelap. Garis halus yang hanya terlihat jika kau benar-benar mencari. Ada jeda sesaat. Pandangan matanya yang kosong itu sejenak bertemu dengan lensa kameraku. Yang tidak aktif, sebuah kilasan singkat. Dan kemudian kembali ke ekspresi dinginnya. Peringatan teman-temanku bergema, tapi pandanganku sudah berubah. Di balik keindahan yang sempurna itu, ada beban yang tak terlihat. Aku ingin bertanya, apa yang membuatmu begitu lelah, Yura? Tapi tentu saja, aku hanyalah asisten. Aku hanya bisa mengamati. Dan di balik setiap jepretan kamera, di balik setiap pose yang sempurna, aku tahu ada cerita yang jauh lebih dalam. Misteri Seo Yura bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang apa yang disembunyikan di baliknya. Sesi pemotretan berlanjut, Yura terus berpose dengan kesempurnaan yang dingin. Setiap jepretan kamera seolah menangkap pantomim keindahan yang terkunci. Aku tahu ada sesuatu yang kurang. Ada kesempatan yang terlewatkan. Dengan gugup, aku mendekat ke fotografer utama. Lalu ke arah Yura. Aku memberanikan diri. Bisakah kita mencoba pose yang lebih santai? Gumamku. Udara di studio terasa menegang.
Semua orang menoleh menatapku, seolah aku baru saja mengucapkan kata-kata terlarang. Tapi Yura, dia hanya menatapku. Matanya yang gelap, biasanya sedingin es, kini terlihat dengan kilatan yang tak bisa kuartikan. Dia berkata, suaranya tenang tapi penuh pertanyaan. Kau pikir aku bisa terlihat santai? Bukan tantangan, melainkan sebuah pertanyaan tulus yang muncul dari lubuk jiwanya. Aku menjawab, suaraku sedikit bergetar tapi mantap. Aku pikir kau bisa terlihat hidup. Dia terdiam. Detik-detik berlalu, terasa seperti keabadian. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Untuk pertama kalinya, bukan hanya untukku, tapi mungkin untuk semua orang di ruangan itu. Ia menoleh ke arah kamera tanpa topeng. Bukan pose yang diajarkan, bukan ekspresi yang dipaksakan. Matanya basah, sebuah kilatan kerentanan yang tiba-tiba. Air mata yang tak jatuh, hanya menggenang, memantulkan cahaya studio. Dia tetap diam. Tak ada kata-kata, tidak ada penjelasan. Hanya momen kerentanan itu, terekam dalam keheningan yang tak terlukiskan. Fotografer utama, terkesiap, mengangkat kameranya dan mulai memotret. Setiap jepretan kini menangkap bukan lagi kesempurnaan, tapi keindahan yang jauh lebih nyata. Keindahan yang hidup. Dan aku tahu, di balik wajah dingin yang dikenal dunia, ada seorang wanita yang ingin dilihat, bukan sebagai patung, tapi sebagai manusia. Malam itu, setelah hari yang panjang dan emosional, aku tak sengaja melihatnya di balkon hotel yang tinggi, memandang ke gemerlap lampu Paris. Dia masih mengenakan gaun pemotretan, sebuah siluet indah yang kesepian di bawah langit malam. Aku ragu sejenak, tapi kakiku melangkah. Aku mendekatinya perlahan. Dia tidak berbalik, seolah sudah tahu aku ada di sana. Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak, tapi kehadiranku terasa. Keheningan menyelimuti kami, hanya suara kota yang menjadi latar. Lalu dia bicara, suaranya pelan, nyaris berbisik, tapi penuh dengan beban. Aku dibentuk untuk sempurna, katanya. Setiap garis, setiap sudut, tapi tak ada yang peduli apakah aku bahagia. Kata-katanya melayang di udara malam. Sebuah pengakuan pahit dari seorang ratu yang terpenjara oleh mahkotanya sendiri. Aku mendengarkan, diam. Tak ada yang bisa kukatakan untuk mengisi kekosongan itu. Apa yang bisa seorang asisten fotografer katakan kepada seorang supermodel internasional? Tapi kemudian, entah dari mana, kata-kata itu keluar dari mulutku. Kesempurnaan, kataku, suaraku pelan tapi tulus. Tak pernah bisa memelukmu saat kau menangis. Dia menoleh, matanya yang gelap, yang tadinya memancarkan kesedihan yang tersembunyi, kini terbuka. Ada keterkejutan di sana, dan kemudian, untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia tampak rapuh. Topengnya benar-benar hancur, dan yang tersisa hanyalah seorang wanita yang terbebani. Di tengah gemerlap Paris, di hadapan seorang asisten fotografer, Seo Yura akhirnya menunjukkan bahwa dia hanyalah manusia. Dan di momen itu, aku tahu, kami berdua berbagi sebuah rahasia. Beberapa waktu kemudian, di Seoul, Yura mengejutkanku. Dia mengajakku ke studio lamanya, tempat semuanya bermula. Sebuah ruangan yang sederhana, kontras jauh dengan kemewahan Paris atau kantornya yang modern. Udara di sana terasa kental dengan kenangan. Dia membuka sebuah kotak tua, mengeluarkan album foto yang usang. Matanya terlihat sedikit lebih lembut saat menatap benda itu. Dia menunjukkan padaku sebuah foto masa kecilnya. Sebuah wajah kecil, imut, dengan mata lebar dan senyum yang dipaksakan. Aku bisa melihatnya bahkan dari sana. Ibuku adalah manajerku, katanya, suaranya datar. Ia bilang senyum itu bisnis. Sejak itu, senyum di wajah Yura menghilang, terkubur di bawah tekanan ekspektasi dan tuntutan industri. Senyumnya bukan lagi miliknya, tapi produk yang harus dijual. Aku memegang foto itu di tanganku, merasakan beratnya. Melihat wajah kecil yang polos itu, hatiku teriris. Bisnis telah merenggut kebahagiaannya, kebebasannya untuk berekspresi. Aku menatap Yura, dan kemudian kembali ke foto itu. Lalu aku berkata, dengan keyakinan yang tulus, mungkin sekarang saatnya kau tersenyum bukan karena disuruh, tapi karena kau ingin. Dia menatapku lama,
Begitu lama sehingga aku bertanya-tanya apakah aku telah melewati batas. Tidak ada kemarahan, tidak ada penolakan. Hanya tatapan yang penuh pertanyaan. Pertanyaan yang tak hanya ditujukan padaku, tapi juga pada dirinya sendiri. Pertanyaan tentang senyum yang hilang. Dan di dalam tatapan itu, aku merasa ada sesuatu yang bergeser. Sebuah pintu yang sedikit terbuka, menuju kemungkinan senyuman yang sesungguhnya. Setelah percakapan tentang senyuman yang hilang, aku tahu dia membutuhkan ruang untuk bernapas, ruang untuk menjadi. Aku mengajaknya ke tempat yang ironis. Ruang latihan runway yang besar dan kosong di agensinya. Tidak ada kru, tidak ada fashion designer, tanpa kamera, tanpa penonton. Hanya kami berdua. Ruangan itu sunyi, hanya suara gema dari setiap gerakan kecil. Inilah tempat di mana dia biasa berlatih kesempurnaan. Aku memintanya berjalan. Dia melakukannya dengan langkah model yang sempurna, tegap, dingin. Dia berjalan ke tengah panggung yang kosong itu, berhenti, dan berbalik. Disinilah ia seharusnya menjadi dirinya yang paling berkuasa. Namun, ia terlihat bingung. Kepalanya tertunduk sedikit. Aku tak tahu, katanya. Suaranya mengandung kerentanan yang lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana caranya menjadi diriku sendiri? Ia terbiasa dengan arahan, dengan peran. Kebebasan membuatnya tersesat. Aku tidak memberinya instruksi. Aku tidak memberinya pose. Aku hanya berkata, mulailah dari langkah ini. Ini bukan tentang berjalan. Ini tentang memilih. Aku melihatnya menutup mata. Dia menarik napas dalam. Mengambil udara di ruangan yang selama ini hanya membuatnya sesak. Dia diam selama 1 detik penuh, mengumpulkan keberanian yang telah lama ia lupakan. Dan kemudian, ia membuka mata. Perlahan, ia menarik napas sekali lagi. Bibirnya bergerak, dan untuk pertama kalinya, Yura tersenyum. Bukan senyum bisnis yang kaku, bukan senyum palsu untuk kamera. Ini adalah senyuman yang nyata, sedikit canggung, sedikit ragu, tapi jujur. Senyum itu bukan untuk kamera, tapi untuk dirinya sendiri. Sebuah langkah kecil, sebuah awal yang baru, di tengah panggung yang kini terasa seperti miliknya. Bulan berikutnya, dunia fashion dikejutkan. Majalah fashion ternama, yang selalu menampilkan Yura dengan ekspresi dinginnya yang ikonik, kini menghadirkan sesuatu yang tak terduga di sampul depan. Saat aku melihatnya di rak majalah, jantungku berdesir. Ada dia, Seo Yura, di sampul depan. Tapi kali ini berbeda. Jauh berbeda. Tidak ada tatapan dingin, tidak ada kesempurnaan yang tak manusiawi. Ia tersenyum, tulus, hangat. Sebuah senyum yang memancarkan kelegaan dan kebahagiaan yang nyata. Itu adalah senyum yang sama yang kulihat di ruang latihan runway yang kosong. Sebuah senyum yang tak pernah kulihat di wajahnya sebelumnya dalam segala kemegahan industrinya. Di bawah foto itu, judulnya tertulis dengan indah, The Smile She Chose, senyum yang ia pilih. Aku tahu, kata-kata itu lebih dari sekadar headline. Itu adalah pernyataan. Itu adalah pengakuan. Sebuah tanda bahwa Yura telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Atau mungkin, telah menemukan dirinya untuk pertama kalinya. Di balik layar, di balik gemerlap dunia fashion, aku tahu kebenarannya. Senyum itu bukan hanya untuk dunia yang mengaguminya. Bukan untuk kamera. Itu untuk dirinya sendiri. Sebuah deklarasi kebebasan pribadinya. Dan sedikit, untukku, sebagai asisten fotografer yang hanya berani bertanya. Aku telah menyaksikan perubahan itu. Dan itu adalah sebuah kehormatan yang tak akan pernah kulupakan. Senyum yang dipilih Yura adalah sebuah cerita yang baru saja dimulai.